Oke, selamat malam semua. Jadi malam kali ini kita akan melakukan tutorial PropStart minggu kedua. Jadi kalian udah diberi apa kan soal-soalnya kan? Halo, Sudah bang. kayak mana? Kalian udah bisa jawab soal itu atau enggak? Masih sebagian bang. Sebagian ya. Jadi kira-kira di soal nomor 8 itu apa? Bisa kalian kerjakan itu? Soal dari yang mulai Bang kirim itu Bang, banyak yang kami nggak tahu Bang. Yang Ya, maksudnya kalian bisa yang mana? dari Abang kirim itu kayaknya nggak bisa semua Bang. Ajari Bang. Jemput nomor deh. Ya udah kita bahas aja nih. Kalian coba deh, ini gak lancar tutorial gitu. Tapi itulah, ini jelasnya ini apa pembahasan kita nih. Kita share dulu ya. Oke, jadi ini ku apa? Oh, tuh ada ngechat nih. Oh, masih makan. Oke, nggak apa-apa. Nanti nyusul, nanti ku kirim juga videonya. Oke, ini apa PowerPoint-nya. Jadi di sini kita akan bahas soal nomor 8. Tunggu, ada yang. Jadi di soal nomor 8 ini kita itu dihadapi dengan soal bila suatu permutasi dari kata putih diambil secara asal, cari peluang bahwa permutasi itu berawal dari huruf mati, berakhir dengan huruf hidup, dan yang terakhir huruf mati dan huruf hidup bergantian. Ya udah, sebelum kita bahas ini, kalian tahu nggak maksud ini apa? Maksud dari soal ini apa? Mati Nggak tahu bang. huruf. Bukan. Oh, kok serius dulu kalian? Huruf mati huruf yang itu lah bang. PT H. Kalau huruf hidup huruf vokal lah bang. Ya, huruf vokal apa aja itu? I will. Apa? Gimana bang? Gini. Macet tadi bang. Ini kan. Ya udah. Ini kan ada soalnya kan apa? Ada suatu kata putih itu hurufnya ini diambil secara acak lah. Terus kita ini cari peluang bahwasannya kita ini menyusun kata dari kata putih ini dari inilah yang diminta berawal dengan huruf mati, berakhir dengan huruf hidup, dan huruf mati dan huruf hidup bergantian. Mungkin ini agak apa sih, agak aneh soalnya di buku pun memang agak aneh. Tapi kurasa kalian ngerti nggak ini apa maksud dari soal ini? Oh udah ngerti bang, udah. Kayak apa? Kalau udah ngerti apa? Jadi kita mengambil permutasi dari kata putih kalau berawalan huruf mati bang. Huruf mati. Jadi terus setelah itu? Cara menjawabnya, kita kan di situ ada 3 huruf mati. Berarti kalau berawalannya kita ambil 3 dari 5 huruf itu. Oke, nice. Terus? Begitulah selanjutnya bang, yang berakhiran dengan huruf hidup pun gitu bang. Oke, ya Julifer, you got the point. Oke. Jadi gini ya, biar aku jelaskan ya tentang soal ini ya. Jadi apa maksud dari berawal dengan huruf mati ini? Itu maksudnya misalkan kita buat suatu kata baru dari kata putih ini. Pastikan huruf bagian depan P-nya itu huruf mati. Bisa itu P, bisa itu T, bisa itu H. Itu maksud dari soal nomor A ini. Jadi kalau udah P-nya di depan ini, barulah ada berapa
banyak peluangnya itu. Kalau kita buat menyusun suatu kata, kalau depannya itu huruf mati. Terus huruf hidup pun gitu juga. Huruf berakhir dengan huruf hidup. Berakhir kan berarti ada di ujung. Nah, mungkin kalian udah tahu sendiri lah maksud apa kan? Yang soal tadi yang aku bilang itu kan. Terus huruf mati dan hidup bergantian. Nah, ini nanti kita bahas aja nanti. Setelah kita membahas A dan B. Oke, lanjut. Jadi, kalau untuk soal ini, jadi kita kita memilih huruf pertama huruf mati dulu lah. Dari P, T, dan H. Di sinilah letaknya kan. Kita buatlah ini suatu kotak supaya bisa dimengerti kayak mana penyusunan kata-kata itu. Udah. Jadi kalau udah di sinilah tiga yang terpilih dari sini kan. Nah, setelah ini dimasukkan kan, berarti kan ada sisa 4 lagi. Sisa 4 lagi inilah acak. Terserah mau buat apa di sini. Mau ini mau di sini huruf mati hidup bisa. Terus ya itu apa sih? Kita cari ada berapa banyak caranya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sehingga banyak cara untuk menempatkan huruf ini itu permutasi dari 4 ke 4. Permutasi ke 4 ke 4 itu kan sama dengan 4 faktorial. Ya ada 4 faktorial itu ya sama dengan 24. Ada 24 lah cara memasukkan ke keempat-empatnya. Sisa dari empat-empatnya itu. Itulah cara ada banyak caranya. Nah, jadi setelah 24 cara ini udah kita susun, kan masih ada kan satu kotak yang yang kosong kan. Nah, jadi kalau istilahnya ditambah dengan satu kotak ini yang harus ditentukan. Jadi kalau satu kotak yang udah ditentukan dengan 24 cara yang teracak-acak, kan udah jadi 5 kotak kan. Jadi banyaknya cara setelah jadi 5 huruf, ya udah tinggal kalikan aja 3. Misalnya ini peluangnya kan ada 3 nih. Kalau nggak P, T, kalau nggak T, H. Itulah bagian depannya. Kalikanlah 24 cara. Ya udah, dapat kita lah 72. Itu ada 72 cara lah ini. Setelah kita menyusun kalau huruf matinya itu ada di depan. Oke, lanjut. Sehingga peluang berawal huruf mati itu adalah P. Kita buat ini PK. PK ini K ini konsonan ya. PK sama dengan banyak cara dari huruf konsonan tadi itu dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu kalau kita susun 5 huruf yang berbeda-beda di atas, itu hasilnya 120. Dari mana 120 coba? Ada bisa menjawab? Dari mana dapat kita 120 ini? Sengaja memang nggak aku jelaskan di atas. Ada bisa menjawab? Oke, kepada NIM 034 yang tadi menjawab di jam 10 tadi. Apakah Anda bisa menjawab ini? Kenapa NS-nya itu 120? Halo, 034. Aku bang. Apa? Kok NIM-mu berapa? Oh, ada yang ngechat nih. Ya udah, Noelnya. Ya udah. Kalau yang jawab itu. Kenapa Apa NS? bang? Saya bang. Iya. N itu dari keseluruhan huruf bang. Dari 5 faktorial kalau nggak salah bang. Gimana? Tunggu, aku tulis dulu. 5 faktorial. Dari susunan keseluruhan hurufnya bang. Kan hurufnya ada 5 bang. Hurufnya ada 5. Okay. 5 faktorial bang. Oke. Bagus. Nah. Oke, Noel, you got point.
Oke, jadi betul ya. Ini NS-nya ini 120 ini itu berasal dari apa? Dari 5 faktorial sih. Itu karena eh, kan tadi kan apa kata-kata ini kan terbentuk dari kata putih. Jadi kalau kita susun cara acak ini ada 120 cara untuk menyusun suatu kata dari kata putih. Itulah kenapa NS bisa 120. Deh, ini jadi nilai peluang berawal huruf mati itu sama dengan 72/120. Itu sama dengan 0,6. Ada yang mau tanya? Halo, ada yang mau tanya? Oke, kalian bisa open cam nggak ini? Halo. Udah jelas ini semua? Lanjut bang. Kau aja Bun. Ya udah, kita lanjut aja ya. Oke, bagian B itu peluang berakhir dengan huruf hidup. Nah, tadi kan yang awalnya kan apa? Huruf awalnya kan mati. Artinya kan di kotak ini kan. Sekarang kita lanjut. Huruf hidupnya ada di akhir. Itu maksudnya. Jadi untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita pilih dulu huruf akhir dari U dan I. Nah, jadi inilah salah satunya kan. Pokoknya ini kalau nggak U, I. Terus sisanya kan sisanya ada 4 nih. Sisanya 4 inilah apa? Kita cari ada berapa banyak caranya untuk untuk menyusun keempat-empatnya ini. Dari sisa yang ini. Jadi caranya itu ada 24. Ada 24 cara. Jika ada 24 cara yang menyusun keempat-empatnya, maka untuk menyusun kelima-limanya di awal kata itu, kita dapat mencari dengan langsung kalikan aja 2 ini. Ini kan ada 24. Ya udah, kalikan aja 2 ini. Sehingga banyak cara untuk menyusun kelima huruf itu adalah 24 kali 2 sama dengan 48. Jadi itulah banyak caranya. Oke, lanjut. Sehingga peluang berawal berakhir. Yang berakhir. Sehingga peluang berakhir huruf itu dapatnya ruang sampel yang huruf vokal tadi yang berakhir yang ini. Terus dibagi dengan ruang sampelnya. Jadi 48/120 sama dengan 0,4. Oke, udah jelas? Ada yang mau tanya? Bang, bisa diulang bang yang dapatnya tadi 72? 72. Oke. Iya, yang huruf hidupnya kurang itu. Ya udah, gini ya. Iya. Jadi kan kita ini kan memilih 3 huruf. Pasti kan katanya kan huruf mati kan. Huruf mati itu kan kalau dari kata putih itu kan P, T dan H. Jadi di sini harus P, T atau H. Nah, jadi sisa-sisanya inilah di sisa-sisanya ini mau kita susun dari salah satu 3 ini. Kalau kita masukkan ini, berarti kan sisanya kan ada 4 nih kan. Kalau kita masukkan. Jadi pertama keempat-empatnya ini kita susun ada berapa banyak caranya untuk menyusun ini. Ada berapa banyak caranya. Jadi tunggu ya. Misalkan ini lah, aku tulis dulu. Misalkan aku masukkan ini P kan. Udah. Jadi ini apalah kita buat yang putih kan.
Udah. Terus ini apa? Yang pertama nih. Terus yang kedua P. Baru ini bisa T, bisa U, bisa I, bisa H. Inilah kemungkinan kedua. Terus ini P. Terus ini kita bisa buat I, T, U. Terus ini A. Udah. Jadi ini kita lakukan ini secara berulang-ulang kan. Apa sampai ada berapa banyak. Misalkan ini apalah mentok kita P-nya ini kan. Baru setelah itu apalah muncul lagi U. Muncul lagi sini T. Kan T kan huruf mati. Misalnya kita buat ini P, ini U, ini I, ini H. Kita susun-susun lah ini kan. Jadi kita fokuskan dulu ke sini. Yang depannya itu apa? Singular. Mau berapapun itu, asalkan dia singular dia. Jadi setelah kita fokuskan, setelah kita fokuskan ini apa? Kalau untuk satu yang kayak gini P-nya aja, rupanya itu ada 24. Ada 24 cara lah. Kita masukkan sisa-sisanya kan. Ngerti? Ya bang. Terus kan itu kan baru P-nya aja itu. Kalau yang 24 cara. Coba kalau T dan H-nya juga dihitung. Yang pasti kan ini ada 24, ini ada 24, ini ada 24. Ya adalah 24 kali 3 kan 72. Oh iya bang. Nah, jadi setelah dapat kita 72, itulah kita jadikan banyak caranya. Jadi di selanjutnya itu kita cari nilai peluang. Peluang berawal huruf mati itu Ya. banyak cara ini dibagi dengan ruang sampel keseluruhan. Jadi sama dengan 72/120 sama dengan 0,6. Ngerti? Ngerti bang. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau yang ini udah ngerti juga nih kan? Dengan cara yang sama. Nah. Halo, ada yang mengerti semua ini? Jelaskan juga ini bang. Hah? Bukan, maksudnya kan kalau kalian udah tahu yang di awal kan, mungkin bagian B pun tinggal ngikuti aja nya. Biasanya kayak ginilah caranya. Gitu aja. Oke, ini bisa kita lanjutkan. Gak ada yang kan? Bingung kan? Oke, jadi ini dapat kita 48 ruang sampelnya ini. Ruang sampel apa namanya? Banyak caranya ini, ada 28 ini. Kita carilah berapa peluangnya. Peluangnya itu 48/120. Sama dengan 0,4 lah peluangnya. Bang, itu 24 kali 2 kali 2-nya itu dari mana, Bang? Sekarang gini. Bisa diulang dari awal, Bang. Oh, dari mana ya Niko? Baru awal. Baru pulang. Pulang dari mana, Bang? Dari luar, Bang. Bisa diulang, Bang? Bang. Soal yang itu pun, Bang. Ini ya. Udah di mana sekarang, Bang? Baru nomor 1 ini. Oh iya, Bang. Lanjut, Bang. Ya udah. Oh, gara-gara kau nih capek kali aku ngulang ini. Ya udah, kita lanjut ya. Ini soal nomor 8 nih kan. Itulah soal nomor 1 kan. Soal pertama kan. Jadi di soal nomor 8 itu
Itu bila suatu permutasi dari kata putih diambil secara acak, cari peluang bahwa permutasi itu yang A berawal dengan huruf mati. Ini kau ngerti nih? Ini kau ngerti nih? Apa bang? Apa maksud berawal dari huruf mati kau ngerti? Huruf mati maksudnya bang selain A, I, W, O bang. Iya kan bang? Iya. Enggak, ngerti enggak kau maksud berawal dengan huruf mati ini apa? Berawal dengan huruf mati. Jadi maksudnya bang mencari peluang contohnya jadi 5/26 gitu bang untuk huruf Bukan. hidupnya bang. Bukan itu pertanyaanku. Ini masuk soal ini apa sih? Berawal dengan huruf mati. Mungkin bang di soalnya ditanya peluang yang berawal dengan huruf mati gitu bang. Iya, enggak apa maksud dari berawal dengan huruf mati? Enggak berawal. Memang ini juga pertanyaan. Luap. Enggak berawal gimana ya? Maksudnya bang gimana bang? Noel, coba jelaskan dulu. Kau tahu tadi itu. Ya bang, kenapa bang? Jelaskan dulu ke Niko, apa maksud dari berawal dengan huruf mati? Maksud dari soal berawal dengan huruf mati. Ini maksudnya kok ini menyusun A itu awalannya huruf mati lah. Yang dari kata putih berarti dia awalnya P, T sama H. Mencari peluangnya lah. Ya. P. Ini kan. T sama H. Udah. Oh, ini. oke le. Baru bang. Ini tiga ini. Oh susunlah, buatlah kata baru apa? Pokoknya depannya itu P, T, H. Bisa itu apa? Bisa kayak gini katanya. Terus kalau saya depan T bisa kau buat kayak gini. Terus kalau H terserah mulai entah mau kau buat apa. Pokoknya kau susun ini. Apa? Depannya inilah pokoknya. Topologi. Oh, iya. Dari mana kok? Baru bang itu gimana bang? Hah? Ya udah kita carilah peluangnya. Cara carinya, ya kita cari dulu. Ada berapa banyak caranya? Jadi banyak caranya itu. Jadi kan kita kan udah tahu nih, bahwasanya bagian depan dari kata yang kita rangkai itu kan apa kan? Harus kalau nggak PT, kalau nggak TH, gitu kan? Iya. Terus kan kalau ini kita masukkan di sini kan, berarti kan sisanya ada 4 kan? Iya bang. Nah, jadi kita fokusin dulu keempat-empatnya ini kita susun keempat-empatnya ini. Misalkan ini misalnya contoh ini depannya P kan. Jadi ini U, T, I. Inilah yang pertama. Baru yang kedua bisa aja kayak gini. T, U. Ini cara kedua. Cara ketiga U. Hati. Udah. Ini kok susun ini berulang. Sampai seberapa banyak caranya di sini. Tapi nggak boleh berulang ya. Nggak boleh sama ya. Kau susun lah ini. Itulah masuk dari soal ini kan. Jadi ada berapa banyak coba yang untuk menyusun ini. Ada berapa banyak caranya. Ya udahlah, kita carilah. Caranya itu gunakan permutasi. Permutasi 4 dari 4. Sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial. Itu maksudnya bang. Bagaimana cara kita maksudnya 4 dari 4 itu bang? Kita buat gitu bang. Oke. Kan gini. Ini aku kasih analogi nih ya. Ini berapa menit lagi waktuku? 5 menit lagi ya. Oke, sempat lah ini. Misalkan aku buat 3 kotak kan. Ini analogi mungkin kau ngerti nih.
Udah. Misalkan aku punya 5 huruf, punya 5 angka. Udah. Ini misalnya nih, kita punya 5 angka. 5 angka. Ya. Udah. Jadi pertanyaannya, ada berapa coba caranya apa? Ada berapa banyak caranya untuk memasukkan apa? 3 dari 5 ini. Udah. Ngerti? Maksudnya kau bisa masukkan 1, 2, 3 atau kau bisa Iya. 3, 4, 5. 345. Terus kau bisa masukkan 135. terus jadi itu kau teruskan sampai ada berapa banyak caranya kan? Iya. Nah, jadi caranya itu permutasi. Nah, sini ini mana lebih besar nih? Ini 5, di sini 5, di sini 3. Ini angka 3 ini terjadi karena kotaknya ada 3. Kau mengambil 3 dari kelima ini. Kalau misalkan kau punya 4 kotak. Oh, jadi yang di atasnya banyak datanya, Bang? Hah? Yang di atasnya banyak datanya, gitu, Bang? Banyak data. Yang di atas P44 berarti 4 lah banyak datanya gitu, Bang? Iyalah, orang 4 sisanya kok setelah kita ambil 1 di sini. Kenapa nggak kita buat 5, Bang? Oh, karena udah diisi 1 ya, Bang? Iya. Oke, Bang. Udah. Jadi kau udah ngerti kan kenapa bisa permutasi 4 dari 4 kan? Ya, Bang. Oke. Jadi ini ada 24 cara. Terus kan itu kan 24 cara itu kan khusus kalau kita masukkan salah satu dari ini kan. Udah. Gimana dengan T dengan H? Ya udah, kan kalau T dengan H ini kan pasti melakukan hal yang sama kan? Berulang-ulang juga kan? Iya. Dan jelas-jelas pasti ada 24 juga kan? Karena kalau kita masukkan T-nya berarti ada 4 sisa kan? 24 cara juga, Bang. Iya. Nah, terus H pun juga sama kan? Iya, Bang. Nah, ya udah kalikan aja 3. Apa? Iya. Ini tambah ini, ya udah. Jadi 24 kali 3 sekarang 72. Ya. Ngerti? Ini tadi, Bang, yang di atasnya banyak datanya, baru yang di bawahnya tadi jumlah data yang diketahui kan, Bang? Contohnya 4 gimana tadi? 4 sama 4 sama 4, iya. Udah, Bang. Oke. Kenapa kalau ngomong data kok kayak baru belajar Basdet gitu. Aku nggak suka belajar itu. Terus dah setelah ini sehingga peluang banyak huruf mati itu adalah ini 72 ini kan apa kan? Berarti ada Yang tadi, Bang. Berarti banyak caranya ada 72 kan? Terus Iya, Bang. NS sama dengan 120. Aku nanya 120 dari mana? Yang 120 mungkin Apa? Mungkin apa? Ini 120. ruang sampelnya, Bang. Ya, semua data, Bang. Enggak gitu, Bang. Ya ada ruang sampelnya 120. Terus dari mana angka 120 itu? 5 kali enggak tahu, Bang. Ya udah. Ini kan ceritanya kan apa kan? Ini kan 5 kotak itu kan beracak-acak tuh. Iya, Bang. Udah, 5 kotak yang beracak-acak itu. Ya dari kata putih itu. Udah, itu memasukkan apa? Pokoknya kau acak-acak lah apa kata putih di sini, apa? Kata putih di situ. Udah. Jadi kalau apa banyaknya cara untuk masukkan 5 huruf di 5 kotak itu. Berarti kan 5 faktorial kan? Apa P 55 kan? Iya, Bang. Ya udah, sama dengan 120. Ya. Oke. Kali ini kita pakai Zoom lain nih ya. Apa? Soalnya udah mau habis nih. Oke, Bang. Tes.
Tunggu ya. Oke, udah saya record nih. Ya udah kita lanjut aja ya. Ya, Bang. Ini charger. Oke, jadi selanjutnya kita dapat suatu persoalan nih sebelum kita mulai sesi Zoom berikutnya. Jadi saya dapat pertanyaan dari Siniko, katanya apa bedanya soal yang pakai permutasi sama kombinasi? Ya kan, gitu kan Niko? Perbedaan Enggak itu, soal Bang. Maksudku, Bang, apa? susah buat dikasih tahu soal gitu, Bang. Nggak tahu mau keterima mana yang mau dibuat gitu, Bang. Oh, ya, oke. Jadi kau kan nggak tahu nih apa soal itu pakai teorema permutasi atau kombinasi kan? Gitu kan? Ya, Bang. Ya aku sih bukannya teorema permutasi sih, tapi udah aku tulis lah ya, permutasi versus ya udah, gini, ini unik ini. Jadi teorema permutasi dan kombinasi itu ini kita punya suatu kasus kan. Jadi permutasi ini terjadi karena kalau kita ingin mengurutkan suatu alamat rumah, mengurutkan suatu nomor, cabut nomor, terus kita disuruh pokoknya sesuatu hal yang berurutan lah. Urutan kalau permutasi itu urutan diperhatikan. Maksudnya kayak mana itu? Misalkan kau punya 3 huruf, 3 angka. Udah. Berarti kan misalkan kau buat 2 huruf yang mau disusun, ada 2 huruf mau disusun. Udah. Berarti kan kau bisa meletakkan 1, 2, kalau nggak 1, 2, 2, 3, terus kalau 2, 3, enggak. Ini membahas tentang bedanya permutasi sama kombinasi. Kalau kalian menghadapi suatu soal, kapan permutasi dipakai dan kapan kombinasi dipakai. Jadi kan kau kan punya 2 huruf disusun nih. 1, 2, 2, 3, terus 3, 1, terus 2, 1. Bang. Udah. Itu angka, Bang, bukan huruf, Bang. Oh ya, angka. Oke. Ya, jadi ini angka kan. Sekarang kau amatilah. Ini 1, 2 dengan 2, 1 itu beda kan? 1, 2 dengan 2, 1 itu beda kan? Halo Niko. Beda. Niko. Ya, Bang. Aku mau nanya, 1, 2 dengan 2, 1 itu beda atau sama? Beda, Bang. Beda. Jadi kalau kau tahu ini beda, berarti kau bisa menyimpulkan kalau ini permutasi. Nah, sekarang kita memasuki kombinasi. Jadi, kombinasi itu terjadi misalkan kau tuh salaman. Misalkan ini urutan tidak diperhatikan. Nah, jadi contohnya itu pas salaman.
hanya jadi pas aman. Oh, nggak terketik ya? Terus dan Iya bang. apa? Bentuk kelompok apa programming 2 tahu kan? Jadi ini salah satu kasus aja nih. Misalkan lah aku apa kan? Aku nyalam kau kan? Misalkan aku nyalam kau, udah. Itu apa? Cara cara pertama. Kan nggak mungkin kau bilang apa? Kau nyalam aku kan? Padahal samanya itu. Aku udah salam Niko. Udah. Kan nggak, terus kau bilang, enggak kok, ada kok satu lagi. Apa tuh? Niko salam aku. Niko salam aku. Padahal kan itu kan sama. Terus misalkan aku sekelompok sama si apa? Citami lah tentunya kan. Terus Citami bilang, "Loh, terus kelompok Citami sama aku?" Padahal harus kan sebenarnya kan itu kan sama. Aku sekelompok dengan dia sekelompok dengan aku. Itu kan satu kelompok. Itulah yang terjadi pada kombinasi. Jadi intinya apa jadinya bang? Dari Intinya, kombinasi ini bang? Kombinasi ini dia itu menghitung apa? Ada berapa kejadiannya. Kalau yang ini ada berapa caranya. Oke bang. Oke. Jadi itulah apa namanya cara singkatnya apa itu permutasi, bagaimana kita menggunakan permutasi dan kombinasi. Jadi bang, saat mana kita gunakan yang apa itu bang? Yang faktorial. Lah, kan faktorial itu kan terbentuk dari gini. Misalkan apa? P 5 5 di atas kan? Gimana, Nah, ini P5. Kalau penulisan permutasi mana lebih tinggi? Atas atau bawah? P53 kan? Kan atau inilah P ini N ini R. Udah. Jadi rumusnya ini kan apa kan? R faktorial dibagi N kurang R faktorial kan? Udah. Iya bang. Makanya faktorial itu kan kita memakai perhitungan faktorial itu kan gara-gara rumus ini ya. Ngerti Niko? Iya. Ya udah. Jadi kalau kau bilang tadi apa kan? Kau bilang tadi yang waktu langsung 5 faktorial itu kan. Udah. Itu kan apa kan kejadiannya P55 kan? Udah. P55 itu kan sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 5 faktorial kan? Udah. Iya. Itu kan sama dengan 5 faktorial dibagi 0 faktorial. Ini udah bang. Karena ini udah bang. Ya udah, berarti kau udah tahu lah ini. Iya. Oke. Jadi kita lanjut. Lanjut bang. Makasih bang. Yoi. Sebenarnya sih kita udah kecil sih. Ya udah, kita lanjut ya. Jadi bagian C ini kita mencari peluang huruf mati dan hidup bergantian. Udah. Jadi mungkin udah terlanjur pula buka ini. Jadi ini kan apa? Kita akan pertama analisis dulu nih. Ada 3 huruf dan 2 huruf hidup. Jadi maksudnya mati dan hidup bergantian itu
Ini mati, hidup, mati. Jadi apalah ganti-gantian lah gitu kan. Ngerti sampai sini? Niko. Bukan sama huruf mati tuh, Bang. Apa? Enggak. Sama apa? Apa? Oh, enggak lah, konsonan. Oh, Abang, ngerti, Bang. Kok dari mana aja kok? Aneh kok tengok. Niko, lag bang. gini. Ini kan apa kan untuk soal bagian C itu yang katanya peluang huruf mati dan hidup bergantian itu. Ya kan kita analisis dulu lah dari kata putih itu kan. Ya bang. Jadi kan putih ini kan ada 3 huruf mati, PTH. Dan 2 huruf itu U dan I kan. Ya bang. Jadi kalau kita susun di ke 5 balok inilah, karena kan memang ada 5 huruf, ada 5 huruf, ada 5 huruf ini. Ya udah. Ya bang. Ya itulah susunannya. Jadi pertama-tama kita cari dulu lah berapa peluang untuk konsonan. Peluang untuk huruf mati. Kita carilah peluangnya. Setelah itu kita cari juga peluang ini. Peluang huruf vokalnya. Kok peluang apa namanya? Banyak caranya. Peluang lah itu namanya kan. Jadi di peluang huruf mati itu. Di sini. Kita carilah ada berapa banyak caranya. Jadi cara mencari itu permutasi 3 ke 3. Itu sama dengan 6 cara. Ngerti? Ada yang mau tanyakan? Itu kenapa 3 ke 3 bang? Ya udah. Tadi kan ada 5 kotak tuh kan? Iya bang, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi ini konsonan. Konsonan itu huruf mati ya. Iya. Jadi Iya. ini kan tadi kan PTH. Udah. Maksudnya kan konsonan itu ada 3 kan. P, T, H. Ada 3. Jadi kita susun ini ada berapa banyak kemungkinan PTH di ketiga kolom ini kan. Berarti ini 1, 2, 3. Baru ini juga bisa. Oke. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga. Jadi bang, yang kita ambil bang, cuma yang 3 ini lah bang. Tentunya 3 data dari semua 3 data gitu bang. Makanya P33 bang. Iyalah. Iya memang. Oh iya. Nah, kalau itu udah paham bang. Oke. Yang P22 juga udah. Ya ini juga udah tahu kan? Iya bang. Oke. Ada yang kurang mengerti nih? Yang lain. Jangan Deko aja yang aktif. 35 kan bang? Aman bang. Apa? 35? Enggak lah. Enggak kan bang? Kenapa bisa 35? Sebelumnya tadi singkatku kan. Oh ya. Udah lah bang, skip lah. Kayaknya banyak bercanda kok. Enggak bang. Nanti apalah kok? Password nanti ya. Password. Boleh bang. Udah rindu kali aku. Ini yang mana lain ini? Halo si Angela. Angela mana nih? Mancatur Sep. Login. Angela. Citami mana nih? Pak. Angela. Cuma Sarides yang hadir sini.
Bendaan orang itu memang bang. Wih. Aduh, cewek aku apa nih? Ku screenshot ini. Belum pada makan, Bang. Jangan lah bang. Belum pangkas aku bang. Masa abang screen? Tunggu aku stop video. Oke. Lucu juga kok. Rapi kan rambutmu? Ya udah. Jadi ini kalian udah tahu juga kan apa banyak caranya apa menyusun huruf vokal dan huruf konsonan itu. Udah tahu juga ini kan? Banyak caranya itu ada 12. Itu hasil dari perkalian Iya, apa, Bang. cara yang konsonan sama cara yang vokal. Tinggal kalikan aja. Jadi ada 12 dapatnya. Nih ngerti ini? Sampai sini. Ngerti, Bang. Ngerti, Bang. Oke. Jadi sehingga peluang huruf mati dan hidup bergantian itu aku simbolkan dengan N besar ya. PN itu sama dengan nenen. Apa? NN per NS. Jadi 12 per 120 itu sama dengan 0,1. Itulah dapatnya. Ngerti? Ada. Gimana tadi? Ini 12 dari mana, Bang? Bujang. Tadi udah nanya. Gak aku ikuti ya? Ish. Gak nyangka aku. Aku ditelepon tadi, Bang. Aduh. Tingkat belum. Ya. Besok jemuran lagi kita. Sidiko ini. Oh, udah, Bang. Lanjut, Bang. Lanjut. Oke. Jadi inilah soal nomor 8 ini sampai sini apa yang kita kerjakan. Oke, jadi dari awal sampai terakhir ini kurasa kalian semua udah ngerti nih. Oke, jadi bisa kita lanjutkan. Lanjut, Bang. Oke, soal Lanjut. berikutnya itu Bang. nomor 10. Soal nomor 10. Gampang ini bang. Gampang. Skip bang. Skip. Iya dah. bang. Siapa yang jawab? Aku bang. Ya udah, coba aku jelaskan dulu nih sama yang lain. Wih, aduh inilah. Aku A aja lah ya bang. Ah? A aja, bagian A. Oke, bagian A. Jelaskan bagian A. Apa maksud dari Kita jumlah? cari dulu jumlahnya dadu itu 8 kan bang. Terus? Ada 44, 53, 35, 62, 26. Kalau nggak salah 5 itu ya jumlahnya bang. Oke, ada 5 ya. 5 ya bang? Iya. Nah itulah bang. Nice. Itu kan 2 buah dadu itu kan bang, kalau dilantunkan kan mempunyai nilai apanya sebanyak 36 dia bang. Iya. Jadi cara mencari peluangnya lupa aku rumusnya bang. Pokoknya 5/36 lah bang. Anjing lah, kau main-main ya. Lupa tapi kayaknya ini. Lupa aku. Kenapa itu namanya lupa itu kok bang? terjawab, Jir. Itulah pokoknya bang. 5/36 itulah bang. Ya udah. Tepuk tangan dulu si Joseph ini. Benar ini. Pas yang bilang Joseph ini. Oke. Topologi memang password. Gak salah, orang udah benar kok dijawabnya. Ngapa ikut lagi? Oke, ini ya. Ini udah tahu ini kan. Pas udah seperti yang dibilang Joseph ini kan. Apa ruang sampelnya itu ada 5 kan? Apa untuk membentuk jumlah mata dada yang berjumlah 8. Terus peluangnya 5/36. Pasnya ini. Terus selanjutnya yang berjumlah 5. Itu gimana? Ada yang bisa menjawab? Soal 10 bagian B? Mungkin bang, contohnya 1, 2, 1, 3, baru 1, 4 gitu bang. Itu aja bang. Enggak lah kan. Coba simak dulu baik-baik. Paling banyak. Paling banyak jumlahnya 5. Ya. Jadi bang, dua berdari bang, contohnya 1, 1, 1. Terus?
12, 13, 14 itu aja bang. 4. 23 ku. Itu kok. Oh 21. 23. 21 Ini ku. teng balik pas itu bah. Oke. Balik bang. Oke. Kayaknya pas bilang Niko ini. Keren kali wah, gak nyangka aku. Oke. Jadi Mana baut di bang. Apa dulu udah bang. Oke. Jadi inilah ya, yang paling banyak jumlah 5. Cari dulu jumlah sampelnya. Yang paling banyak 5 itu inilah. 11, 12. Terusnya lihat nih. Pokoknya jangan sampai lewat 5 lah ini. Hasil penjumlahan dadunya ini. Oh, ini kok 5 anjir. Tunggu. Ini bukan 5 ini. Ini 10. Oke, oh ya. Inilah kan. Ya ada ruang sampelnya. Ini nggak susah bang. Yang susah yang masuk teorema itu ya bang. Teorema apa? Kok ketinggalan kok kayaknya? Yang apa? Yang kemarin itu. Oh itu soal nomor 1 loh. Ini soal nomor 2. Oh mungkin salah urutan kayak ya. Udah lanjut nih ya. Ini soal nomor 2 nih. Soal nomor 2 ini peluang apa nih? Apa namanya? Aturan apa namanya ya? Peluang aturan. Bukan bias itu kayaknya. Peluang bersyarat, ya betul. Peluang bersyarat nih. Jadi ini kan apa? Soalnya suatu kuliah fisika lanjutan ada 10 mahasiswa yang tingkat 3, 10 mahasiswa tingkat 3, 30 tingkat 4. Terus ada 10 orang yang apa? Yang ngambil prize 2. Nah, jadi yang dapat A itu apa? Yang dapat A itu ada 3, yang tingkat 3, terus 10 orang dari 34 dan 5 orang dari yang orang yang mau ngambil S2. Terus bila ada mahasiswa dipilih secara acak dari kuliah ini dan ternyata nilai A, terus berapa peluang mahasiswa tahun keempat? Ini kalian ngerti nggak maksudnya? Berapa peluang apa? Peluang dia, peluang mahasiswa tahun keempat. Dia ini pasti 1 orang kan? Pastinya kok ingin apa mencari orang yang apa? Yang peluangnya apa? Yang mendapatkan mahasiswa tingkat 4 tapi nilainya A. Kayak gitu lah cara nyarinya. Iya. Ada yang tahu cara apa? Kayak mana cara menjawab ini? Berarti ini dicari dulu bang, abangnya kan bang. Perlu mendapat nilai A dari keseluruhan sama peluang dari hanya ini dicari dulu berarti bang, peluang dapat nilai A dari keseluruhan mahasiswa kan bang? Iya. Tapi masalahnya dia minta mahasiswa tingkat 4 tapi dapat A. Gitu, itu maksudnya. Dia mahasiswa tingkat 4. Iya bang. Tapi yang harus yang A. Jadi Iya. Oke, kepada si Caroline lah. Caroline, gimana nih? Apakah kau ngerti apa maksud dari soal nomor 2 ini? Halo. Kepada Caroline. Halo bang. Bukan kau, Caroline, woi. Tes. Maaf bang. Mana Caroline? Udahlah. On cam pula. Off cam pula aku tengok. Tapi udahlah. Gak ada suaranya. Sari Desi. Udah live dia. Anjir, lari dia, Pak. Mana aspinya semua ini? Buat Kenapa emosi. kalau orang ini? Ya, kayaknya tinggal Caroline di sini. Caroline, gimana cara menjawab soal nomor 2 ini? Ngerti? Oke, mungkin dia lagi apa nih? Makan ya.
Oh, mungkin tidur kayak. Koneksi Lagi si makan. Sari katanya bang nggak stabil bang. Dia keluar masuk dari tadi bang. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, kita lanjutin ya. Jadi untuk cara menjawab ini satu slide aja di sini. Dari peluang mahasiswa dapat A itu pertama kita cari dulu orang yang dapat A. Untuk mencari peluang mahasiswa tingkat 4 yang dapat A. Cari dulu ini. Yang betul-betul dapat A itu ada berapa? Ya udah, jadi yang dapat A itu inilah yang semua masih dapat A dibagi dengan jumlah mahasiswanya. Ya ada 18/50 lah. 9/2 disederhanakan jadi 9/25. Itulah peluang mahasiswa yang dapat A. Terus mahasiswa tingkat 4 yang dapat nilai A dari semua mahasiswa. Jadi kita carilah ada berapa mahasiswa yang dapat nilai A dari semua mahasiswa. Jadi inilah kita menyimbolkan ini. A iris mahasiswa yang keempat, mahasiswa tingkat 4. Jadi irisannya itu inilah dapatnya. Jumlah mahasiswa tingkat 4 dan dapat nilai A dibagi dengan jumlah seluruh mahasiswa. Itu hasilnya 10/50. Disederhanakan jadi 5/25. Terus untuk jawaban yang sebenarnya peluang mahasiswa tingkat 4 yang dapat nilai A. Jadi nyarinya itu nyari jawabannya itu peluang dari tingkat 4 A ini notasinya ini untuk untuk peluang yang seperti ini. Inilah notasinya. Kalian tahu kan maksud ini apa kan? Halo, ada yang tahu maksud dari ruang pemisah ini? Yang selling apa bang? Yang selling apa namanya? Selling lupa bang. Apa loh? Ini maksudnya memang betul-betul betul-betul dia tingkat 4 tapi dia dapat A. Ngerti? Simbol apa? Enggak ini yang garis lurus ini aja. Yang garis lurus ke bawah kan, Bang? Iya. Oh, itu membagi, Bang, membagi. Bukan pembagian itu, woi. Bukan pembagian itu. Atau karena nggak tahu, Bang. Nggak ingat lagi, Bang. Oh, 10 menit lagi nih. Itu peluang bersyarat kan, Bang? Ya, bersyarat. Terus? Ya, memang peluang bersyarat ini. Dia masuk ini apa ya? Perumusan ini. Biasanya kalau seandainya misalkan P A iris 4 gini, itu bisa lagi bisa lagi buat sama dengan P 4 A dikali P A. Tapi ini apa nih? Ini aturan basis ini. Bukan peluang bersyarat. Jadi ini maksudnya memang memang disebut peluang bersyarat. Jadi kau mencari mahasiswa tingkat 4, terus harus dia syaratnya itu mahasiswa tingkat 4 itu yang dapat A. Terus apalah bedanya ini sama ini coba? Bedanya ini sama ini. Maksudnya ini PA iris, ini kan iris nih kan? Udah. Maksudnya iris ini itu kayak macam terpotong gitu. Misalkan ini A dan ini 4. Udah.
Jadi irisan kan berarti yang ini kan? Itu yang dia maksud ini. Udah. Baru yang peluang mahasiswa yang tingkat 4 dapat nilai A itu, kau itu mencari apa namanya? Peluang tadi lupa. Kalau yang ini misalnya ini kan ruang apa kan? Ruang ini kan. Inilah semestanya ini S. Udah. Jadi kalau yang irisan ini, kau mencari peluang ini banding lawannya itu luar-luarnya. Kau bagikan sama yang luar di sini. Dari yang daerah biru itu kau bagi dengan seluruhnya. Udah, seluruhnya kan. Baru kalau yang yang bawah itu beda lagi. Itu maksudnya itu kau membandingkan ini sama yang ini, sama yang ada di sini. Kau bandingkan ini sama yang ini. Ngerti? Kau membandingkan ini sama ini. Sama yang ini. Terus setelah ini kau bandingkan sama keseluruhannya. Kira-kira gitu sih singkatnya. Peluang bersyarat ini. Jadi, udahlah, kita lanjut lah ini kan. Mungkin agak susah sama aku. Oke, ini kalian semua ngerti nih. Dan di ujian pun bakalan keluarnya ini. Kalian udah sampai kuis ya? Halo? Kalian udah sampai kuis? Belum, Bang. Belum, Bang. Jadi di kuis itu kalau menurutku sih kalau mengantar statistika nggak masuk memang. Tapi mulai dari peluang lah kalian masuk. Kuisnya. Berarti mulai dari yang ini kan, Bang? Iya. Mulai yang kayak gitu. Tapi itu nanti soalnya sih kemungkinan besar dari buku. Tapi angkanya diubah-ubah. Kemungkinan besar itu kayaknya. Halo Bang. Nah, jadi kan Bang, itu Bang, jadi kita tambah 10 tambah 5 Bang, kita cari dulu semua data yang A kan Bang, dari tiap-tiap tiap tahunnya kan Bang, baru per jumlah tiap tahunnya kan Bang. Iya. Baru diperkan sama hasil dari udah Bang. Tahun itu kan sama tingkat. Tahun ke-3 sama tahun ke-4. Itu kan tingkat 3 dan tingkat 4 maksudnya. Halo Bang. Ya Bang, makasih Bang. Oke. Mau nanya Bang. Apa nih? Apa Dirwanto? Itu Bang yang pasnya itu Bang. Masa jadi lebih besar peluangnya dapat nilai A dari seluruh mahasiswa dapat. Masa lebih besar dia peluangnya Bang hasil akhirnya itu dari peluang sebelumnya Bang. Itu namanya peluang bersyarat. Bang, bilangnya Bang yang dapat tingkat 4 yang nilai A terpilih dari Ulangi lagi. Kata-katanya. Berapa kan maksudnya dari pertanyaan itu Bang, kayaknya kalau menurutku ya Bang, berapa peluang tingkat 4 yang dapat nilai A terpilih dari seluruh mahasiswa itu ya, kayaknya itu pertanyaannya Bang. Oh, mungkin ini salah pertanyaannya. Ini lebih kecilnya itu Bang peluang itu Bang. Apa? Jadi secara logika Bang, menurutku lebih kecilnya peluangnya lagi Bang. Lebih apa? Lebih ada aku bilang. Ya, menurutku sih. Menurut logika aku ya Bang. Peluangnya itu lebih kecil dia Bang. Lebih kecil kalau dia mahasiswa tingkat 4. Tapi harus yang A kan?
Tapi tadi kamu udah jauh besar tadi peluangnya. Iya, lebih besar sih. 5/9 memang lebih besar Iya, Bang. daripada 5/25. Tapi kita kan memahami soalnya juga mengenai peluang bersyarat ini. Iya. Menurutku pun kayak gitu juga nya. Atau yang soal yang salah deh. Tapi bukan berarti aku naik kunci jawaban ya. Aku karena lihat materinya aja ini. Jadi kalau memang soal yang salah, harusnya ini apa? Halo Dirwanto. Kalau memang betul-betul topik pembahasan kita peluang bersyarat, harusnya pertanyaannya apa nih? Kayaknya pertanyaan pasnya, Bang. Jadi maksudmu jawaban yang ini salah? Aku juga nggak tahu, Bang. Tapi kan menurut logika lah, Bang. Kalau dia pas dia tahun keempat dapat nilai A, berapa peluangnya dia tingkat 4 yang dapat nilai A terpilih satu orang dari seluruh mahasiswa? Jadi kan Bang otomatis dia lebih kecil, dia peluangnya itu kan lebih kecil lagi Bang dari peluang-peluang sebelumnya. Tunggu, aku pikir dulu ya. Aku biar mikir dulu aku nih. Ada yang bisa bantu aku? Menurutku jadi 5/50 Bang. Iya, enggak lah. Enggak, dulu bukan gitu. Kita ini permasalahannya apa pengertian peluang bersyarat ini? Iya. Pengertian peluang bersyarat ini kayaknya 5/50 gitu. 5/50? Iya, Bang. Kan ditanya Bang yang kalau dia Bang peluang bersyarat Bang, jangan Bang. Tapi kalau nggak pakai peluang bersyarat dia pakai rumus biasa aja 5/50 dia Bang. Jadi tergantung kita mengartikan soalnya Bang. Oh, oke. I got it. Oke, nanti ini kita bahas nanti ya di minggu berikutnya. Ini kayaknya tinggal kurang dari 1 menit nih. Ini aku. Oke, lanjut. Terkait dengan peluang bersyarat tadi itu kayaknya agak susah memang menjelaskan ya. Harap kalian ngerti sih apa maksud dari ini. Kepada Dirwanto, ini bagaimana maksud dari peluang bersyarat ini? Maksudnya kalau memang ada suatu case yang tadi kita terima yang terkait dengan masalah ini, terus kalau kita masuk ke contoh lebih sederhana itu bagaimana? Halo Dirwanto. Ya Bang, kenapa tadi Bang? Gini, sekarang kan kita kan memasuki apa nih? Ini kan awalnya kan kita masuk ke kasus yang sulit nih kan? Tergolong rumit ini kan? Iya Bang. Gimana kalau kita masuki kasus yang lebih sederhana? Terkait seperti ini. Iya Bang. Jadi kalau kita menemukan Oke Bang. Menemukan S-nya itu ruang sampelnya ada 6. Jadi kan ini adalah peluang A. Dan ini adalah peluang B. Jadi peluang A dapat, peluang B dapat. Terus ini disoalin juga kita lihat kalau irisan A dan B itu kan pasti 2 dan 4 nih kan.
Artinya 2 dan 4 ini kan sama. Itulah A iris B. Terus maka, nah ini aku agak bingung nih. Maka peluang A dengan syarat B ya. Itu sama dengan irisan dari ini dibagi dengan ini. Hasilnya 2/3. Sehingga peluang peluang A dengan syarat B itu lebih kecil dari peluang A. Berarti kejadian B ini memperkecil A, sehingga B itu lebih kecil dari A. Oh, apa? Bang, Ini mengubah ini Irisan itu. mengubah peluang ternyata. Iya, Bang. Hehe. Jadi peluang bersyarat itu apa? Gunanya itu mengubah peluang ya. Berarti mungkin ya, kalau di bagian ini, kayaknya ini mungkin ada kesalahan kata-kata ini kayaknya. Yang nggak masuk, yang kurang masuk logika. Artinya apa kan? Kalian dapat lah apa kan? Nilai irisan ini. Terus kalian cari peluang apa dengan syarat A? Peluang mahasiswa tingkat 4 apa? Dengan syarat dia harus dapat A. Kayak gitu rupanya masuk soal ini. Kayak menurutku udah pas, Bang. Apa? Kalau menurutku sih udah pas, Bang. Pas soalnya dia kan yang ditanyakan kan Bang di situ dari soal pun Bang, dari jumlah yang kalau dijumlahkan Bang memang pas Bang, dia pertanyaannya bisa 5/9 Bang. Soalnya kan di sini Bang coba soalnya Bang. Nah, oke. Gimana? Tunggu Bang, belum nampak soalnya Bang. Ini Soal udah, Bang. Oh. Udah sampai sini. Kan di sini Bang, suatu kuliah fisika lanjutan diisi oleh 10 mahasiswa tahun ketiga, 30 tahun keempat dan 10 pra S2. Kan yang jadi pertanyaan Bang, yang di sini yang mendapat nilai A pada ujian akhir itu terdapat 3 dari tahun ketiga, baru 10 dari tahun keempat, dan 5 dari pra S2. Kan kalau dijumlahkan Bang, yang mendapat nilai A itu 3, 10 itu berjumlah 18 Bang. Dan yang paling banyak di situ Bang dari tahun keempat Bang. Nah, oke. Terus? Dari tahun keempat kan ada 10 orang Bang. Sedangkan yang dari tahun ketiga itu 3 orang. Dan dari prasarjana S2 itu 5 orang Bang. Kalau ditotalkan yang tahun 3 sama yang S2 Bang itu ada 8 orang. Sedangkan yang tahun keempat itu 10 orang. Kalau dibandingkan itu Bang, ke peluang yang ini saya rasa udah pas. Oke, bagus. Penjelasan yang bagus itu. Oke. Makasih ya, Noel. Oke, Bang. Oke, jadi apa kan? Ini apa tadi? Penjumlahan tadi? Penjumlahan dari ini kan? Gimana? Pasnya dia bilang apa? Noel itu. Udah bisa kita lanjut nih? Halo? Nanti kita bahas lagi tuh. Oke, jadi kita masuk soal ke nomor 7. Jadi soalnya ini apa? Ini tentang aturan bias. Jadi soalnya satu perusahaan besar menyediakan 3 hotel tempat dia menginap
per langganannya. Jadi di hotel I itu langganan 20% itu 20% itu ditempatkan I, 50% di B, dan 30% di S. Ini kalau kalian jumlahkan kan jadi 100 nih kan. Halo? Kalau kalian jumlahkan ini, dan ini kan jadi 100 kan. Terus bila 5% kamar mandi hotel 1 tidak fungsi dengan baik, 4% di hotel B dan 8% di hotel S, maka pertanyaannya itu yang A itu apa? Yang berapa peluangnya apa? Dapat kamar mandi yang enggak bagus. Yang B itu seorang yang mendapat kamar mandi yang tidak baik ditempatkan di hotel S. Maksudnya peluang yang dapat kamar mandi yang enggak baik di hotel S. Jadi udah apa? Udah di kamar mandinya apa? Dia mencari kamar mandi yang enggak bagus, terus dia di hotel S pula. Itu kayak gitu soalnya. Ada yang ngerti? Ada yang kurang mengerti juga? Lo ada yang ngerti maksud soal ini? Enggak ada, ini aturan bias nih. Halo? Masih kurang mengerti, Bang. Ya udah. Kalian tahu aturan bias kan? Ini aku gambar pakai diagram Venn nih. Dah. Jadi ini himpunan semestanya. Baru kau akan kau pasti jumpa sama ini. Inilah apa? Ini dianggap sebagai pelanggan nih. Pelanggannya ini kalau apa? Di dalam bulat ini itu pasti 100% kan? Karena memang ini pelanggannya. Gitu kan? Terus kau memisahkan 3 bagian. Bosannya yang ini apa? Tuh. Misalkan kau menaruhkan yang ini apa? Ini 50% nih. Oh enggak terus. Aduh. Bukan itu maksudku. Ya udah, gini. Ini kan apa? Himpunan semesta ya kan? Udah. Himpunan semesta inilah pelanggannya kan? Pelanggannya di sini semua. Udah. Jadi kan pelanggannya kan ditempatkan apa kan? Di daerah inilah. Ini dibuat 50%. Udah. Terus yang daerah ini 20%. Dan yang ini apa kan? 30% kan? Udah. Jadi apa kan? Ini kan apa? Pembagian apa kan? Dari himpunan semestanya kan? Himpunan semesta itu pelanggannya kan? Terus kalian apa kan bakalan jumpa sama yang bulat ini kan? Yang bulat ini, maksudnya yang ini. Itulah apa? Kamar mandi yang rusak. Kamar mandi yang rusak itu misalnya 30% mana nih? Di hotel S. Berarti ini 8%. Inilah maksudnya kan? Ngerti? Sampai apa maksud dari soal ini? Apa? Pengertian aturan bias? Ngerti? Jadi Bang, kita buat ke satu abang semua, ke satu apa? Ke satu fan gitu Bang, baru kita buat sampai 100% gitu Bang. Ya, kan memang 100% sih. Semua pelanggan dia kan pasti 100% dinilai. Baru ya. Semua pelanggan dia itu dibagi-bagi. Ditempatkan lah di hotel mana aja dia. Jadi Bang, udah pasti nih kalau ada persen kita buat ke fan-fan gitu Bang, biar lebih mudah Bang. Apa? Udah pasti kalau ada persen gini Bang di soal Bang. Kita buat ke diagram fan biar lebih mudah Bang. Ya, itu boleh juga sih. Ini membantu memahami aja. Kayak mana cara kerja aturan bias ini. Itu aja. Ya.
Jadi ini lanjut ya. Ya. Oke bang. Jadi inilah kan, diketahui lah ini langganannya ini kita simbolkan lah. Ini PL1, 5% PL2, dan ini PL3. Biar enak apa buat notasi sigmanya. Jadi di sini apalah kita carilah ini apa yang kamar mandi yang tidak baik. Maksudnya kamar mandi yang tidak baik itu yang ininya yang ini semua. Pokoknya yang bulat-bulat ini kan. Inilah kalian cari berapa peluang yang ini. Inilah mau dijumlahkan. Apa? Yang ini dikali yang daerah sini dikali dengan ini. Udah. Terus yang ini tadi dikali dengan ini. Yang ini dikali dengan ini. Inilah masuk dari penjumlahan ini. Terus apalah tujuannya itu? Bahwasanya apa? Masuk dari perkalian ini dengan ini. Itu maksudnya itu. Kalian tahu masuk ini apa kan? 5% sama ini kan? Kalian ngerti nggak maksud dari ini? Halo? 5% dari langganan hotel I kan bang? Itu Gitu bang. berarti kerusakan dari hotelnya dikalikan ke jumlah. Yang Ini tidak berfungsi, 20% itu yang jumlah yang menginap kan bang? Ya. Langganan kali yang tidak berfungsi kan bang? Berarti langganan hotel dikalikan dengan kamar mandi yang tidak berfungsi. Tidak lah, kamar mandi saya ada soalnya. Ayo udah nih 5 di 20. Saya pasang. Coba lihat ini. Coba lihat soalnya ini. Sebenarnya salah. Ini kan katanya kan setoran langganan yang dapat kan? Itu kan setoran langganan yang dapat kan? Artinya kan apa kan? Ada pelanggan yang nggak beruntung di hotel yang itu. Dia nggak beruntung dapat apa? Dapat kamar mandi yang nggak bagus. Dia kurang beruntung. Jadi masuk dari 5% apa? Dari 20% ini, ya kan? Pelanggan 5% inilah. Pelanggan 5% inilah apa? Berapa 5% dari 20%? Oh iya bang, iya bang. Oh ya. Laki-laki kau. Ayo. Jadi kita jumlahkan semua. Apa? Pelanggan-pelanggan yang kurang beruntung dapatkan kamar mandi yang nggak berfungsi. Oke? Iya bang. Oke bang. Berarti bang. Jadi hasilnya 5,4% lah pelanggan yang kurang beruntung. Lanjut. Bagian B. Bagian B. Orang yang dapat kamar mandi yang nggak baik, terus di hotel S, maksudnya dia apa? Ada berapa peluang orang yang nggak beruntung? 8% orang ini. 8% dari 30% ini. Berapa peluangnya orang yang nggak beruntung ini? Berarti 2,4% yang tadi ya Pak? Berarti 30 kali 8 per 10.000 bang. Inilah simbolnya kan. Simbolnya itu apa? Peluang bersyarat yang apa? Langganan yang di hotel S apa? Dengan syarat peluangnya itu M. Berarti kan peluang M-nya kan udah diketahui kan? Apa? Karena memang orang yang nggak beruntung itu, itu dia. Ingat, ini beda. Iya, Bang. Ini beda nih ya.
Iya iya bang. Nah, jadi orang yang nggak beruntung dibagi dengan peluang orang yang semuanya nggak beruntung. Yang nggak beruntung di kamar es dibagi dengan orang yang nggak beruntung di apa? Di semua hotel. Ngerti itu? Oh, ngerti bang. Orang yang nggak beruntung apa di hotel es dibagi dengan orang yang nggak beruntung di apa? Di semua hotel. Jadi inilah dapatnya. Oh mungkin kau ngerti juga nih soal sebelumnya nih. Ya kan? Kayak kau ngerti. Kenapa bang? Mungkin kalau kita aja udah ngerti maksud ini, mungkin kita ngerti juga soal sebelumnya nih. Yang tadi yang susah bang? Iya. Iya yang ini. Yang ini. Yang aku bilang orang yang nggak beruntung itu apa? Orang yang tingkat 4 dapat A itu dibagi dengan orang yang apa? Yang semuanya dapat nilai A. Iya bang. Iya bang. Emang sesuai rumus gini bang. Tapi emang benar juga bang. Kalau kita pikir-pikirkan bang, nggak mungkin udah banyak kali peluangnya bang. Padahal itu kan udah makin dikit itu bang. Kenapa? Udah lebih dari setengah bang. Iya. Iya. Lanjut bang. Emang dia perbandingannya memang lebih besar kok. Yang tingkat 4 leh. Kalau di soal yang ini, yang mungkin itu gara-gara 30 tuh kan. Coba kalau saya tingkat 4 ada 5 orang, pasti sedikit kan? Tapi kan bang, makin banyak karena ada nilai A gitu bang. Iyalah. Cari nilai yang. Nah itu terjadi gara-gara tingkat 4-nya ada apa? Ada 30 kayaknya. Ada 30 orang. Lanjut aja bang. Tempat kalau 3-4-nya ada sedikitnya, ada 1 orang atau 3 orang, mungkin ini makin banyak perbandingannya. Oke. Jadi mungkin ini gara-gara ini sih. Mungkin apalah orang yang nggak beruntung di hotel es dibagi dengan orang yang nggak beruntung di semua hotel. Ini dapat kita lihat nih. Udah, ini ada yang mau tanya nih. Halo yang lain? Selain Noel, ada yang mau tanya nih? kok selain aku bang? Nah, nggak tahu, orang kau yang paling aktif di sini. Salah, ada berapa orang yang coba? Aduh, tutorialnya kalian berani cabut kalian. Oke. Udah kita lanjut aja nih. Berhubung waktunya tinggal sedikit lagi nih. Ya lanjut bang. Ya udah. Soal nomor 15 nih. Ini soal terakhir nih. Ada yang ngerti apa maksud dari soal ini? Ada yang ngerti? Bang, bisa pakai pen kan bang? Pen? Bisa, pakailah. Diagram pen, beri mudah bang. Oh, kok? Ya bang. Kau yang nulis ya? Ya udah tulis. Ya, berkecoba bang, berketulis. Ya udah, gue serahkan. Inilah pennya bang. Baru 54 mati kak. Inilah M. Nah. Baru inilah sejarah. Nah. Baru inilah 35, dua-duanya 35. Nah. Baru bila seorang mahasiswa diambil secara acak, hitunglah peluang bahwa dia belajar matematika atau sejarah. Ini peluang dari ini bang. Maksudnya bang matematika atau sejarah berarti yang ini aja bang. Apa? Yang di tengah ini bang. Kau menunjuk yang mana ini ya? Yang di tengah ini bang. Yang ini bang, tengah. Iya, itu kena ruang ya? Yang ini ya pertanyaan yang A-nya bang. Ya enggak lah. Matematika atau sejarah ya berarti matematika atau berarti apalah? Iris. Di jumlah bang? Enggak. Iris sejarah. Atau enggak lah, atau enggak iris, atau gabung. Dannya iris bang, dan. Dia tahu. Atau gabung. Iya bang, yang ini kan bang, yang ini aja.
Apa ini irisan ini? Tapi bang atau pula atau kalau nggak ini itunya ini dan oh jadi yang kita cari yang ini bang, yang di luar ini bang, yang ini bang sama ini. enggak lah ya, semua yang ada di lingkaran ini semua dua bola yang yang ada di sini, yang ini juga ikut. Oh jadi bang jumlahnya 54 tambah 69 per 100 bang, gitu kan bang? Hah? 54 tambah 69 per 100. Ini maksudku? Per 100 bang. Iya bang, itulah untuk belajar matematika secara bang. Baru dia tidak belajar keduanya bang. Gini bang, 54 dikurang 35. 54 dikurang 35. Terus? Baru 69 dikurang 35. Nah. Sama dengan 54 kurang 35 berapa bang? 19. Nah. Ya, baru 69 dikurang 35. 34 kan bang? Ya. Baru 34 tambah 19 itu 53. Oke, itu. Jadi dia tidak belajar keduanya bang. 100 dikurang 53 bang. Baru itu kira-kira 47 bang. Oke, ya. Jadi tidak belajar keduanya 47 bang. Jadi buktinya dia belajar sejarah tapi tidak belajar matematika. Jadi ini bang, ini sejarah. Ya. Berarti sejarah cuma 69. Terus? Dikurangi 35 bang. Karena tidak ikut matematika bang. Oke. Itu 9 bagus. Itu 34 bang. Itu aja bang. Udah. Oke, itu ide bagus. Oke, kepada saudara Niko, jadi mohon jangan terkejut ya apa yang terjadi, kita melihat slide selanjutnya ya. Oke bang. Oke, jadi ini tetap ada coretannya, tetap ada di sini. Jadi kita lihat ya. Oke, jadi diketahui NS-nya itu kan 100, NA dengan 54, NB sama dengan 69, NAB sama dengan 35. Nah, jadi ini semua diketahui nih kan. Nah, jadi yang ditanya itu peluang mempelajari matematika atau sejarah. Peluangnya ini kan berarti ini gabung nih kan. Dia matematika atau sejarah. Atau bisa dua-duanya. Kau tahu apa kan masuk dari apa kan penjumlahan atau nih kan A U B itu kan sama dengan NA tambah NB terus dikurang NA iris B. Inilah apa kan cara mencari gabungan ini kan. Terus kenapa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa rumusnya ini? Maksudnya ini kan Gua apa kalau bang? Gua apa sih bang yang punya aku ini bang? Gak usah, aku mau lihat dulu. Kayaknya cara aku ini bagus deh bang. Ini waktu saya bang. Enggak gitu loh. Aduh. Kau tahu ya pengertian gabungan itu apa? Iya bang. Gini. Ini sama ini kau gabungkan. Kau tahu luas apa kan, luas lingkaran kan? Iya. Ini luas yang ini. Udah. Enggak dulu. Kau tahu 54 ini apa kan? Iya bang, matematika. 54. Berarti ini semua 54 kan? Iya bang. Nah. Terus
kok 69 yang ini kan? Iya bang. Yang kedua, lingkaran kedua. Terus ceritanya kan ini kalau istilahnya digabung lah kedua ini kan. Berarti ini luas yang ini tambah luas yang ini kan. Iya bang. Salah lah. Yang seingat memang yang kayak gini Bung. Yang NA digabung diiris itu digabung. Ini kan ada rumusnya ini. Aku Iya buat. bang. Terus kenapa dia ini? Pas bang. Kenapa dia ini? Itu kan bang apa nih? Itu apa sih namanya? Yang mempelajari yang keduanya kan bang. Yang kita cari kan dia belajar matematika atau sejarah. Lah, kok pertama jumlahkan ini? Berarti nggak ikut yang digabung bang? Bukan nggak ikut. Kau kan apa menjumlahkan ini sama jumlah ini? Masa ini kayak macam Iya, Bang. tertimpa gitu? Tertimpa. Jadi ceritanya kan ini, yang ini, tambah yang ini, tambah lagi ini. Jadi ini kan gabungan ya kan? Iya, Bang. Maksudnya kalau alasan ini ada, karena waktu kau menjumlahkan seluruh yang ini dengan seluruh yang ini kayak macam tertimpa, macam tertambah 2 kali. Daerah yang ini. Oh iya, yang ini bang. Udah aku salah bang. Lu aku ngurangi 35 banyak. Oke, jadi udahlah. Yang B sama C itu aku kayaknya benar bang. Ya. Halo bang, Lek. Aduh. Oke. Yang B. Oke, ini udah dapat ini kan? Oke, jadi peluangnya ini kan 0,88 kan? 88/100. Oke. Selanjutnya ini yang B, dia tidak belajar keduanya. Berarti ini PAUB iri. Ya apa kan? Di inverse nih kan? Apa nih komplemennya? Yang ada aksen ini. Yang tidak belajar kedua ini. Ini komplemen kan? Iya. Tahu ini kenapa ini komplemen kan? Apa sesuai dengan diagram Venn? Iya bang, tahu bang, karena yang enggak dibahasnya bang. Ya ini. Ya udah. Kalau ini A gabung B, lawannya inilah dia, yang putih ini. Iya bang, yang putih. Yang ini kan bang? Oke. Yang ini. Ya udah aku hapus itu. Nah, baru setelah itu ya inilah. Ya gampang aja sih. NS sama dengan kan kalau istilahnya komplemennya ditambah dengan apa yang bukan komplemen kan hasilnya kan keseluruhan ya apa himpunan semestanya. Tapi bang, kan cara aku juga bukan cara aku nggak benar juga bang. Kita kurangkan 35 bang. Iya benar, tapi harus tahu konsepnya loh. Misalkan kau punya lingkaran kan ya, kan ini S, berarti inilah semuanya kan. Berarti kan kalau istilahnya lawan dari ini kan ini. Udah. Iya bang. Misalkan lawannya ini ditambah dengan misalkan ini lingkaran ini ditambah dengan lawannya kan hasilnya kan himpunan semesta. Iya. Oke. Dari ini lagi dapat kita kan 12/100 kan. Udah. Udah bang. Tadi dapat berapa bang? Lupa sih aku. Kau tadi jawab 19 tadi ya. Kau tadi dapat 19 tadi. Tunggu ya bang, bentar ya bang, bentar. Ya ini udah aku record nih. Aku udah tinggal 3 menit lagi nih. Lanjut aja lah bang. Oke, selanjutnya yang C. Dia belajar sejarah tapi dia nggak belajar matematika. Kayaknya kau benar nih kok.
Kok benar kayaknya. Iya, yang benar kok. Apa? Iya, Bang. NA dikurang N iris B. Enggak lah, enggak betul lah. Oh ya. Pasnya, Bang. 69 itu kurang 35. Iya. Iya, maksudnya. Grosir kali, Bang. Yang ini kan, yang ini aja kan. Maksudnya kan, bukan ini nggak ikut kan. Gitu kan, ini NA. Udah. Terus harusnya kan 69 kan ini ikut. Terus kau minta yang ini aja kan. Sampai dia siap belajar. Oke. Jadi, udahlah dapat kita ini. 69 dikurang 35 sama 34. Jadi, peluangnya itu apa yang hanya belajar sejarah doang. Ya udah, NA dikurang iris B, RNS sama dengan 34/100. Ya udah, hasilnya 0,34. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Udah sampai di sini tutor kita. Bang, bagilah Bang punya tadi, Bang. Apa? Oh iya, Bang. Bang. Apa? Yang bagian B aku tadi. Bang. Benar juga, Bang. Enggak aku tambahkan 35, Bang. Iya, Bang. Oke. Sudahlah itu. Apa nih? Siapa yang ngomong? 88. Nanti Apa? videonya kan ada kan, Bang? Video ada. Mau kok slide-nya juga gitu? Iya, Bang. Kalau boleh selek, Bang. Ya udah. Oke, ini waktu kita 1 menit lagi nih. Oke, kita berhenti dulu ya. Oke, Bang. Makasih ya, Bang. Tunggu, jangan dulu. Jadi, Makasih, ini. Bang. Jangan dulu dulu. Aku mau screenshot. Tinggal Screenshot, 3 Bang. Open cam, Bang. Open cam. Oke, open cam Berkanting dulu aku, Bang. Open Open cam, Noel. Open cam semua, guys. Noel. Hai, Le Dirwanto. Tampan maut. Cepat anjir, udah 1 menit lagi nih. Si gateng, Bang, si Dirwanto. Agak jekin nak tampakin. FK nama. Nah, gitu kole. Ya udahlah. Open cam cepat. Udah enggak usah. Noel. Aku gateng nelekon. Si Dirwanto tebang utara. Oke, udah ya. Sampai di sini tutor kita ya. Oke, selamat malam semua. Malam, Bang. Makasih, Bang. Yoi. Dadah. Dadah.